Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Cuan, apa kabar? Semoga sehat selalu dan banyak rezeki. Saya Ian. Hari ini hari Jumat, tanggal 16 Desember tahun 2022. Saya akan melakukan prediksi pergerakan harga market emas hari ini. Kemarin market kembali jatuh. Dan ini merupakan impulsif bearish. Sebenarnya sih dalam waktu beberapa minggu ini, market bergerak dalam kisaran 1770-an sampai ke 1810-an. Ya, ada harga yang lebih tinggi tapi sifatnya shadow. Jadi boleh dibilang ini masih kepanjangan sideways ya. Tapi sebelumnya saya tunjukkan candle 1 jam dulu. Nah, kita lihat untuk candle 1 jam mulai jam 6. Ini ya jam 6. Market cenderung sideways. Sampai sesi Eropa pun masih cenderung sideways, tapi kemudian di sesi Amerika dia jatuh dan akhirnya sideways. Nah, hari ini market sedang coba dibalik naik. Dan ini biasa. Saya kembalikan ke satu hari lagi. Nanti bolak-balik nih. Ini biasa ketika ada candle impulsif. Dalam hal ini impulsif bearish. Dia akan mencoba koreksi sekitar 50%. Atau kalau di sini mungkin sekitar 1788 sampai 1790-an lah. Mungkin ada koreksi di situ. Kita kembalikan ke 1 jam lagi. Akan saya tunjukkan sesuatu. Nah, di sini ya. Jadi di sini ada ganjalan karena tadi malam sempat naik tapi tertahan dan kemudian balik lagi. Jadi ada angka di sini sekitar 80. Jadi ini resistennya sebenarnya di sini. Selain resisten besar ini ya, masih bisa dipakai 88 dan ini sudah lewat. Jadi tidak akan saya sebut sebagai resisten maupun support hari ini. Nah, sekali lagi peluangnya ke arah ini. Untuk pagi ya. Dan untuk pagi sampai sore sesi Eropa, saya pikir market tidak akan banyak jauh bergerak seperti hari-hari sebelumnya. Kemudian kalau ternyata iya lagi-lagi saya salah, ternyata ada sesuatu yang membuat harga naik, ya dia akan uji lagi 1800. Jika dia berhasil close lagi di atas 1800, maka tren naik itu sebenarnya masih kuat. Tapi, nggak enak ya kata tapi. Kalau ternyata market turun, saya pindah lagi ke satu hari. Kalau ternyata market turun lebih rendah daripada ini, di sekitar 1608 ke bawah ya. Close di bawah itu, berarti ini harapan untuk market uptrend boleh dibilang udah pupus. Artinya uptrend ini ternyata lemah. Sehingga ya kalau uptrend selesai ya sideways atau downtrend. Jadi angka kritisnya di sini. Di sekitar 1768. Nah, soal fundamentalnya penurunan kemarin itu karena dolar menguat ya sih. Sudah saya bahas sebelumnya bahwa dolar menguat maka emas akan melemah. Dan penyebabnya adalah Fed atau Federal Reserve dari Amerika mengisyaratkan suku bunga yang lebih tinggi untuk periode yang lebih lama. Jadi The Fed kan sudah menaikkan suku bunga setengah poin nih. Jadi The Fed kan sudah menaikkan suku bunga nih 0,5% atau 50 basis poin pada hari Rabu. Dan memproyeksikan setidaknya, nah ini diproyeksikan lagi sebesar 75 basis poin atau 0,75% tambahan kenaikan biaya pinjaman pada akhir tahun 2023. Nah ini biaya pinjaman ya, bukan suku bunga dasar. Nah kemudian menyusul pernyataan tersebut, Ketua The Fed Jeremy Powell mengatakan Bank Sentral Amerika akan memberikan lebih banyak kenaikan suku bunga tahun depan dan terlalu dini untuk berbicara tentang pemotongan suku bunga. Akhirnya dolar naik dan emas pun terjun bebas.
Sehingga kenaikan suku bunga Eropa jadi tidak terlalu ngefek, bahkan kurang efeknya terhadap dolar maupun emas. Jadi untuk yang trading, sekali lagi awasi sekitar 68, 65, 68 lah ya dalam kisarannya. Jika ternyata hari ini close di bawah harga itu, maka harapan untuk naik ya boleh dibilang pupus. Ada kecenderungan market akan downtrend. Ya minimal adalah sideways di bawah. Nah untuk support resistennya sekali lagi, untuk resisten 1 saya pegang di 1788, kemudian resisten 2-nya ada di 1800, dan jika masih kuat naik maka resisten berikutnya adalah di 1810, itu resisten 3 ya. Untuk kuat naik lagi di 1818, tapi saya rasa hari ini berat. Sebaliknya jika ternyata nih setelah koreksi naik kemudian langsung di bawah turun, maka support 1-nya ada di 1768. Support 2-nya ada di 1761. Sambil dekat-dekat saja ya. Sedangkan support kuatnya ada di sini di 1738. Tapi untuk hari ini berat karena sudah lebih dari $50. Sebelum pernah ketemu $50 di sini. Atau setidaknya saya tidak pernah ingat ada pergerakan harga atau range selisih high dan low sebesar $50. Saya tidak ingat. Mungkin tidak ada. Kalender ekonomi Amerika hari ini jam 21.45 ada S&P Global Manufacturing PMI. Diperkirakan nilainya tetap yaitu 47,7. Di jam yang sama ada S&P Global Service PMI. Diperkirakan naik sedikit dari 46,2 menjadi 46,8. Ya sepertinya tidak terlalu berpengaruh, tapi ya jujur nih, secara teknikal ini agak sulit diprediksi. Lebih ke fundamental, dan jika secara candlestick ini saya kurang paham, ini saya kasih bocoran sedikit. Saya biasanya pakai indikator tambahan, yaitu saya gunakan pergerakan eksponensial. Saya ubah dulu, saya klik untuk pengaturan. Nah ini panjangnya 9 terlalu sempit. Biasanya saya minimal adalah 20 untuk daily. Nah ya kan, sudah mepet dengan batas di atas support saya, ada peluang pembalikan. Untuk memastikannya, saya tambahkan juga indikator yang sama, tapi saya buat lebih panjang. Tadi 20, di sini saya pakai 50. Oke, nah 50-nya masih jauh di bawah. Saya bedakan saja warnanya ya. Nah, secara eksponensial ini market masih menghadap ke atas, trennya masih uptrend ya. Ini crossnya di sini. Nah, jika dia menghadap ke bawah, ini tren sedang turun. Anda lihat ini tren naik turun baru terdeteksi perubahan di sini. Jadi ini memang bukan untuk intraday. Kalau intraday ya pasang aja di candlestick intraday. Jadi sepertinya uptrend sedang dalam ujian. Jangan lupa untuk mengatur volume transaksi sesuaikan dengan kekuatan dana Anda dan siapkan risk management agar jika ternyata harga bergerak tidak sesuai dengan prediksi, tidak sesuai dengan planning atau posisi terbuka Anda, maka Anda bisa segera melakukan antisipasi secara cepat dan tepat. Oke, sekian dulu informasi dari saya. Semoga kita semua cuan hari ini lancar, berkah, manfaat, dan tetap sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.